Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga yang menonton video ini ataupun tidak dalam kondisi sehat serta cukup bahagia dalam menjalani aktivitasnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahdi Dimitri. Di sini saya selaku moderator sekaligus perwakilan dari kelompok 1, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan memberikan critical review ataupun review jurnal. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mereview jurnal mengenai manajemen UMKM. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dwi Septia Haryani STMM yang mana telah memberikan kami kesempatan untuk memikirkan pokok atau mendiskusikan terkait review jurnal. Dan sebelumnya juga izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang mana telah membantu kami menyusun dan menyelesaikan PPT ataupun video ini hingga akhir, yakni yang pertama ada Arsita Putri Cahya dengan NIM 20612047, kemudian Ersa Cahyu Marcelina dengan NIM 20612056, kemudian saya sendiri Muhammad Syahdi Dimitri dengan NIM 20612312, lalu ada Rudi 20612077, kemudian ada Tasa Putri Fauzi dengan NIM 2086. Kemudian mempersingkat waktu saja, pada pemaparan critical review jurnal ini akan dipaparkan oleh rekan kelompok saya, yakni Arsita Putri Cahya. Kepada Arsita Putri Cahya dipersilahkan. Di sini saya akan mereview jurnal yang pertama, yaitu dengan judul Buzzer Media Sosial dan Branding Produk UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama penulisnya yaitu Bambang Arianto. Selanjutnya nama jurnalnya yaitu Jurnal UMKM Dewantara. Tahun penerbitannya tahun 2019 dan volume dan nomornya yaitu Vol 2 nomor 1. Selanjutnya di pendahuluan kami menjelaskan bahwa melalui komunitas sosial dalam proses pemberdayaan yaitu memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam merangkul pelaku UMKM terhadap permasalahan yang dihadapi serta menekankan pada kemampuan kolaboratif yang berorientasikan mempengaruhi struktur dan hubungan sosial ekonomi. Selanjutnya di metodologi penelitiannya, di sini kami mereview di jenis penelitiannya yaitu menggunakan metode kualitatif eksplanatoris. Selanjutnya di populasi dan sampelnya tidak diketahui, dan teknik pengumpulan datanya, teknik pengumpulan data ini melalui wawancara media sosial menggunakan WhatsApp yang ditujukan agar jawaban dari para responden akan lebih mendalam. Selanjutnya dari teknik analisis datanya tidak diketahui. Lanjut tentang hasil dan pembahasan penelitian, yaitu para buzzer media sosial ini menjelaskan bahwa aktivitas memposting konten produk UMKM Yogyakarta di Twitter dan Instagram didasari banyak pertimbangan. Salah satunya karena beberapa responden menyatakan bila menemukan konten yang unik dan kreatif, maka secara otomatis akan mempostingnya di akun media sosialnya masing-masing. Selanjutnya kesimpulan yang bisa kami simpulkan yaitu peran buzzer media sosial yang telah berkontribusi positif memperkuat proses dalam membangun branding UMKM Yogyakarta. Terdapat banyak buzzer media sosial yang menggunakan semangat sukarelawan untuk bisa bersama-sama membangun branding terhadap produk UMKM. Dengan semangat gotong royong, digital akan mendorong berbagai produk UMKM Yogyakarta semakin positif di hadapan konsumen. Dengan kata lain, peran buzzer media sosial sangat berkontribusi dan berperan positif dalam proses membangun branding produk UMKM yang membawa nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta. Selanjutnya, keterbatasan dan rekomendasi. Keterbatasannya yaitu dalam penelitian ini hanya melingkupi wilayah Yogyakarta. Penelitian ke depan bisa menggunakan pendekatan kuantitatif dengan ruang lingkup wilayah yang lebih luas dengan jelas dengan responden yang berasal dari seluruh Indonesia.
Selanjutnya rekomendasinya yaitu sebaiknya akun-akun publik baik milik pemerintah dan perguruan tinggi di Yogyakarta untuk bisa ikut bersama-sama membantu mempromosikan produk-produk UMKM meski tidak secara langsung bentuk advertorialnya. Selanjutnya di artikel review jurnal yang kedua, yaitu judul jurnalnya yaitu pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM di Jawa Tengah. Nama penulisnya yaitu Dwitia Ariwibawa. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Siasat Bisnis, tahun terbitnya tahun 2016, vol dan nomornya vol 20 nomor 1. Pendahuluannya terdapat dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA 2016 terwujudnya manajemen yang baik, pengelolaan keuangan yang akuntabel, dan nilai tambah yang terbentuk otentik merupakan kunci sukses bagi UMKM dalam bersaing di pasar global. UMKM kreatif merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ekonomi bernilai tambah yang menjadi daya saing utama untuk MEA 2016. Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi yang memiliki berbagai jenis kreatif peran besar sebagai model acuan bagi provinsi lain dalam pengembangan UMKM. Selanjutnya dari metodologi penelitiannya, dari jenis penelitiannya yaitu menggunakan metode kuantitatif. Terus populasi dan sampelnya. Populasi pada penelitian ini merupakan seluruh UMKM kreatif di kabupaten atau kota provinsi Jawa Tengah, yakni berjumlah 80.583 UMKM. Dan adapun sampel yang digunakan hanya terdiri atas 4 kota saja dari seluruh kabupaten atau kota yang ada di Jawa Tengah. Selanjutnya teknik pengumpulan datanya yaitu metode pengumpulan data primer, dilakukan dengan kuesioner secara online dan tatap muka secara langsung dengan responden. Selanjutnya dari teknik analisis datanya, data ini terkumpul dianalisis menggunakan model persamaan struktural berbasis partial least square. Software Smart PLS 3.0 digunakan untuk membantu menganalisis hubungan antar variabel. Selanjutnya hasil dan pembahasannya. Seluruh responden menyatakan dirinya memiliki kapasitas atau kapabilitas untuk menjawab pertanyaan terkait strategi perusahaan. Namun begitu, hasil penelitian ini tampak kontradiktif dengan hasil penelitian EDC dan RAT tahun 2013 yang menemukan bukti bahwa literasi keuangan pemilik pada UMKM secara umum. Penelitian mereka menyatakan bahwa bila pengusaha di sektor UMKM atau dalam penelitian ini di UMKM industri kreatif memiliki kemampuan literasi keuangan yang memadai, maka keputusan bisnis dan keuangan yang diciptakan akan menuju ke arah pengembangan yang membaik ke waktu dan meningkatkan kemampuan usaha untuk bertahan di tengah krisis dan pada akhirnya akan membuat bisnis tersebut memiliki keberlanjutan jangka panjang. Selanjutnya simpulannya yang bisa kami ambil yaitu UMKM memiliki karakteristik kooperatif dalam menjalankan bisnisnya untuk saling melengkapi keterbatasan dan memperoleh keunggulan kompetitif yang spesifik untuk bersaing di lingkungan global. Selanjutnya yaitu keterbatasan dan rekomendasi penelitian. Keterbatasannya yaitu secara umum diketahui bahwa terdapat pengaruh literasi keuangan kinerja yang berkelanjutan pada UMKM kreatif di Jawa Tengah dengan kecenderungan untuk mengatasi keterbatasan yang dimiliki. Lanjut, rekomendasinya yaitu kami membuat bahwa di masa yang akan datang diharapkan muncul banyak riset-riset dengan perspektif yang lebih aplikatif untuk pengembangan bisnis kreatif di Indonesia. Penyempurnaan terhadap penelitian ini dapat dilakukan antaranya dengan cara memperluas cakupan sampel yang lebih luas, terus juga ada memodifikasi model menjadi lebih kompleks, atau bisa juga dengan memperluas cakupan indikator pengukur.
Ada tentang jurnal identitas ketiga, judulnya Manajemen Usaha Produksi pada Usaha Mikro Kecil dan UMKM Jalan Wonosari, penulisan Abdul Rahim. Judul jurnalnya Komunikasi Pelayanan Jurnal Service tahun 2017. Pendahuluan kondisi klasik dirasakan oleh usaha kegiatan mikro yang kecil menengah UMKM ke waktu yang sudah lazim diketahui, antara lain pemodalan tenang manusia minimnya untuk mengembangkan bisnis kan internal yang dalam UMKM, sementara terdapat masalah secara eksternal di luar UMKM, antara lain tingkatan infrastruktur di dalam tambak pasar bebas yaitu AFTA dan IEC menjadikan pembebasan bagi mereka dalam mengembangkan usaha. Penulisan mengatakan bahwa kegiatan untuk ikut serta membantu mendayakan ekonomi khususnya makanan olahan keripik dan bahan dasar pisang dan talas. Metode penelitian, jenis penelitian itu tidak ada. Hasil dan pembahasan penelitian. Hasil penelitian dijelaskan apa saja pelaksanaan paparan dalam tahap berencana, pelaksanaan observasi, evaluasi. Hasil pelaksanaan kegiatan pendamping telah sesuai apa yang diharapkan. Aspek kualitas produk, meningkatkan kapasitas produksi, kemasan dan desain pemasaran yang mencepatkan dalam pemodelan. Keterbatasan dan komunikasi penelitian. Kesimpulan, pada prinsipnya mitra sangat usaha membaiki pengembangan tinggal tim dampingan dalam waktu yang lebih matang produksi. Rekomendasi yang disarankan untuk pemerintah membaiki jalan akses yang menuju sedikit hambatan untuk pendamping, terutama anggota yang belum tahu medan tersebut agar berlaku dapat mendayakan. Sayangnya pemerintah hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang untuk menampakkan kota pelatihan pendaftaran berizin usaha. Keterbatasan itu tidak ada, terdapat masalah rumusnya, tidak ada landasan teori, tidak ada kerangka pemikiran, tidak ada metode penelitian, hasil dan kesimpulan tidak sealas. Judul paper, Penerapan Digital Marketing pada E-commerce untuk meningkatkan penjualan UMKM Marning. Nama penulis, Lulut Oktaviani, Suaidah, Ahmad Ari Aldino, Jupriyadi, dan Yuni Tri Lestari. Nama jurnal, Jurnal Pengabdian pada Masyarakat. Pada tahun 2022, volume 2 dan nomor 1. Pendahuluan, dunia usaha sebagai tempat dari pemasaran terus berubah dari waktu ke waktu. Perubahan dalam dunia pemasaran adalah suatu keniscayaan, seperti hanya ilmu pengetahuan yang dinamis dan selalu berubah. Adanya teknologi komputer yang semakin canggih memperlebar proses pemasaran dalam transaksi bisnis dengan menggunakan internet. Di era jejaring sosial, paradigma pemasaran telah bergeser dari pemasaran tradisional menjadi pemasaran modern. Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Sebenarnya, e-marketing merupakan pengembangan dari pemasaran tradisional, di mana prosesnya melalui media komunikasi offline seperti melalui penyebaran brosur, iklan di televisi dan radio, dan lain sebagainya. Metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah penerapan digital marketing menggunakan model AIDA untuk meningkatkan penjualan UMKM Marning. Kemudian, melakukan pelatihan dan pendampingan kepada pemilik usaha dalam penggunaan aplikasi digital marketing untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Model AIDA dapat menjelaskan bagaimana suatu iklan atau pesan-pesan komunikasi pemasaran mengikat dan melibatkan konsumen dalam pemilihan produk atau layanan. Intinya, model AIDA mengusulkan bahwa pesan-pesan iklan perlu mencapai sejumlah tugas dalam rangka untuk menggerakkan konsumen melalui berbagai tahapan, yakni sadar akan produk atau layanan hingga melakukan tindakan untuk membeli produk atau layanan. Hasil penelitian dan pembahasan. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai cara pemasaran produk yang efektif dan meningkatkan pemahaman UMKM, khususnya mitra UMKM Maring Mesuji, akan pentingnya strategi digital marketing.
Pembuatan aplikasi digital marketing dengan model AIDA yaitu memberikan perhatian kepada konsumen dengan cara menampilkan produk-produk dengan kemasan terbaru, menarik perhatian dengan memasarkan produk dengan tampilan yang menarik di media sosial dan aplikasi e-marketing. Simpulan, tahapan implementasi konsep AIDA pada sistem ini yaitu menampilkan promosi yang sedang aktif ketika pelanggan pertama kali membuka sistem belanja online. Penambahan detail produk pada setiap produk yang sudah dibeli, terdapat review, komentar dengan rating yang diberikan konsumen, serta adanya tombol checkout dengan warna yang cerah dan dominan menjadikan konsumen ingin tahu langkah selanjutnya sehingga terjadi transaksi. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Keterbatasan di dalam penelitian ini yaitu hanya melakukan kegiatan yang mendukung kelancaran dan kinerja dari sistem yang telah dikembangkan. Maka perlu adanya peningkatan sumber daya manusia, yaitu karyawan yang bersangkutan dengan memberikan pelatihan di bidang pengetahuan, pengoperasian komputer, serta penggunaan sistem yang dikembangkan. Rekomendasi yang diberikan penulis yaitu membantu program pengabdian kepada masyarakat telah dilakukan pembuatan aplikasi digital marketing yang dapat membantu pihak UMKM Marning Mesuji dari segi teknik pemasaran, dan aplikasi mempunyai fitur dalam menyajikan informasi promosi dan dapat melakukan transaksi secara online sehingga memudahkan dalam proses pemasaran yang diharapkan dapat meningkatkan penjualan produk UMKM Marning Mesuji agar tetap mampu bersaing dan mempertahankan usahanya dalam jangka waktu yang panjang. Judul paper, Manajemen Pemasaran Menggunakan Analisis SWOT pada UMKM Guna Meningkatkan Daya Saing UMKM. Nama penulis, Ronda Deli Sianturi. Jurnal, Journal of Business and Economics Research atau JBE. Tahun penerbitan di tahun 2020, volume 1 dan nomor 1. Pendahuluan, usaha mikro kecil menengah atau UMKM sendiri memiliki peran dan jumlah yang cukup besar pada penciptaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja, juga memiliki kontribusi pembentukan produk domestik bruto. Perubahan lingkungan sekitar atau bisnis merupakan sebuah keadaan yang sangat sulit untuk diprediksi. Diperkirakan juga dipastikan di masa mendatang. Perubahan lingkungan tersebut memiliki dampak negatif yang akan menjadi gangguan bagi UMKM dan dampak positif akan membentuk keberlangsungan atau perkembangan dari UMKM itu sendiri. Dengan menggunakan analisis SWOT, mengetahui faktor-faktor lingkungan internal, eksternal maupun lingkungan dapat sebagai acuan bagi UMKM untuk menentukan strategi pemasaran yang akan digunakan guna memajukan daya saing pada UMKM. Metodologi penelitian, jenis penelitian yaitu metode deskriptif, teknik pengumpulan data, studi kepustakaan yaitu buku, internet, dan jurnal. Hasil analisis dan pembahasan, analisis SWOT merupakan alternatif yang tepat untuk membantu UMKM menentukan strategi pemasaran dan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis tersebut, di mana analisis SWOT dapat menganalisis strengths, kekuatan, weakness, kelemahan merupakan bagian dari faktor internal pada UMKM dan threats, ancaman, dan opportunities, peluang, yang merupakan bagian dari faktor eksternal ataupun pesaing. Simpulan, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di atas, dapat dirumuskan kesimpulan yaitu yang pertama, analisis SWOT dapat dilakukan untuk melakukan analisis terhadap faktor-faktor lingkungan eksternal, juga lingkungan internal bagi pelaku UMKM. Yang kedua, UMKM dapat menerapkan strategi pemasaran SO dengan melakukan inovasi pada produk. Yang keterbatasannya yaitu tepat di hasil dan pembahasan, tidak terdapat hasil yang dibahas sedikit pun. Yang kedua, tidak tersedia populasi. Yang ketiga, tidak adanya sampel. Yang keempat, analisis data tidak tersedia di jurnal tersebut. Rekomendasinya yaitu keunggulan yang didapat pada pelaku UMKM bergantung pada UMKM tersebut mengetahui bisnis mereka. UMKM menyadari bahwa selalu terdapat perbuahan pada lingkungan, sehingga UMKM harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Judul paper, Strategi Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju Ekonomi Digital Melalui Aksi Sosial. Nama penulis, Debbie S. Fuadi, Ade Sadikin Akhyadi, dan Lip Saripah. Jurnal, Diklus Jurnal Pendidikan Luar Sekolah. Tahun terbit yaitu 2021, volume 5 dan nomor 1. Pendahuluan, perkembangan ekonomi
digital di Indonesia mengalami perubahan seiring dengan perubahan perilaku masyarakat 49,6%. Konsumen mencari informasi produk secara online sebelum melakukan pembelian. Kewirausahaan sosial dipandang sebagai bidang eksperimen dan inovasi yang memiliki potensi untuk memberikan wawasan baru bagi dunia kewirausahaan. Dan sosial memiliki potensi kolaboratif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Melalui komunitas sosial dalam proses pemberdayaan, yaitu memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam merangkul pelaku UMKM terhadap permasalahan yang dihadapi serta menekankan pada kemampuan kolaboratif yang berorientasikan mempengaruhi struktur dan hubungan sosial ekonomi. Metodologi penelitian mengumpulkan data menggunakan systematic review dengan menganalisis manuskrip hasil riset yang diperoleh dari Google Scholar yang terindeks secara nasional dan internasional dalam 5 tahun terakhir, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan cara merangkum berbagai hasil penelitian. Langkah-langkah dalam sistem review kualitatif dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, memformulasikan pertanyaan penelitian, melakukan pertanyaan literatur, melakukan seleksi artikel, melakukan analisis temuan kualitatif, memberlakukan kendali mutu, dan menyusun laporan akhir. Aspek pembahasan yang dibatasi sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi artikel yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM Go Digital melalui aksi sosial. Yang kedua, menganalisis strategi pemberdayaan UMKM. Yang ketiga, menggambarkan faktor-faktor, peluang dan tantangan dalam menghadapi digitalisasi. Yang keempat, pola pengembangan UMKM Go Digital. Hasil penelitian dan pembahasan. Dari hasil analisis, peran komunitas sosial memberikan kontribusi serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi untuk menekankan kesenjangan arus digitalisasi antara desa dan kota. Manfaat dari penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi dalam merancang kurikulum pengembangan dan pemberdayaan pelaku UMKM dalam menuju digitalisasi. Simpulan, pemberdayaan melalui aksi sosial bertujuan untuk memberikan kemandirian bagi pelaku usaha dengan pendekatan berbasis partisipasi serta melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, diantaranya pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam melakukan pendampingan terhadap pelaku UMKM. Masih banyak tantangan dan masalah yang dihadapi menuju ekonomi digital. Diperlukan strategi pendampingan dalam memberdayakan pelaku UMKM. Dari hasil analisis ke-6 manuskrip berdasarkan aspek yang dianalisis, yaitu identifikasi, faktor peluang dan hambatan, strategi pemberdayaan, dan pola pembinaan pelaku UMKM. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Keterbatasan, tidak adanya jenis penelitian. Yang kedua, populasi dan sampel tidak dibuat oleh penulis. Yang ketiga, teknik analisis data tidak tersedia. Rekomendasi, pemberdayaan melalui aksi sosial bertujuan untuk memberikan kemandirian bagi pelaku usaha dengan pendekatan berbasis partisipasi, serta melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, diantaranya pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam melakukan pendampingan terhadap pelaku UMKM. Nama saya Tasya Putri Fauzia 2612886. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang artikel review yang ke-7 dan ke-8. Artikel review yang ke-7, yang pertama ada identitas jurnal. Identitas jurnal terdiri atas judul paper, nama penulis, jurnal, tahun, nomor, volume, dan link artikel. Judul papernya itu pengaruh inklusi keuangan dan literasi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Moyo Utara. Untuk nama penulisnya Wira Iko Putriyanti. Nama jurnalnya Jurnal Manajemen dan Bisnis. Untuk tahun, volume, dan nomor itu pada volume kedua, nomor pertama pada tahun 2019. Lalu selanjutnya ada pendahuluan. Pertumbuhan UMKM di Sumbawa memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Sumbawa karena UMKM memiliki kesempatan usaha yang luas yang berada di berbagai sektor ekonomi. Tetapi para pengusaha UMKM di Sumbawa masih kesulitan mengembangkan usaha mereka karena terkendalanya modal. Selain itu, Anggraini pada tahun 2015 juga mengatakan bahwa literasi keuangan dapat membantu pelaku usaha terkait pengelolaan uang yang dimulai dari anggaran, perencanaan simpanan dana usaha.
Namun, kesulitan keuangan bukan hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan saja, tetapi kesulitan keuangan juga dapat muncul jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan, seperti kesalahan penggunaan kredit, tidak adanya perencanaan keuangan, dan tidak memiliki tabungan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan dan literasi keuangan terhadap kinerja UMKM. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu terdiri atas jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif. Untuk populasinya, itu adalah para pengusaha UMKM di Moyo Utara dengan kriteria UMKM di Moyo Utara yang sudah terdaftar di Diskoperindak Sumbawa pada tahun 2017. Untuk sampelnya itu sebanyak 102 responden. Teknik pengumpulan datanya itu terdiri atas dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan membagikan kuesioner kepada responden. Sedangkan untuk data sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media cetak seperti buku, jurnal, katalog perusahaan, dan keterangan lain yang berhubungan dengan pokok penelitian. Teknik analisis data yaitu ada dua, yang pertama uji validitas dan uji rehabilitas. Selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Pembahasan yang pertama ialah pengaruh Customer Relationship Management terhadap keputusan pembelian. Hasil analisis menunjukkan bahwa CRM berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa CRM yang dipersepsi baik oleh pelanggan akan tercipta kedekatan antara pelanggan dengan perusahaan. Yang kedua ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap putusan pembelian. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik layanan yang diberikan oleh perusahaan terhadap para pelanggannya, maka akan semakin baik juga persepsi pelanggan terhadap layanan yang diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga ada pengaruh Customer Relationship Management dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa variabel CRM dan kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian. Dalam mempengaruhi keputusan pembelian, sebuah perusahaan harus dapat memberikan layanan terbaik kepada para konsumennya. Usaha dalam mendapatkan dan mempertahankan pelanggan memang tidaklah mudah. Oleh karena itu, perlu beberapa tahapan, mulai dari kesan pertama pelanggan sampai dengan memperoleh pelanggan yang setia. Lalu ada hasil. Hasil yang pertama ialah pengaruh CRM terhadap keputusan pembelian. Hasil analisis menunjukkan bahwa CRM berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, pengaruh CRM dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Adanya pengaruh positif dan signifikan variabel CRM dan kualitas pelayanan ini juga didukung dengan hasil R-square pada koefisien determinasi sebesar 40%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebesar 40% variabel independen CRM dan kualitas pelayanan dapat mempengaruhi keputusan pembelian, sedangkan sisanya 60% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Lalu ada simpulan. Berdasarkan analisis dalam penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Inklusi keuangan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja UMKM akan meningkat secara signifikan apabila pelaku UMKM terus meningkatkan inklusi keuangan. Yang kedua, literasi keuangan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja UMKM akan meningkat secara signifikan apabila pelaku UMKM terus meningkatkan literasi keuangan. Lalu ada keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil Mikro atau UMKM Kota Medan, menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan mengatakan, dewasa ini perkembangan UMKM di ibu kota Provinsi Sumatera Utara itu terus menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Tahun 2009 aja ada sekitar 22.000 pelaku UMKM di Kota Medan dan jumlah itu terus meningkat hingga 2015. Jumlahnya hampir mencapai 300.000. Dengan demikian, sebanyaknya jumlah UMKM tersebut, maka semakin meningkat pula persaingan di antara
para pengusaha UMKM. Mereka secara bersama-sama berkompetensi dalam menghasilkan, memperoleh keunggulan, bersaing, dan memberikan nilai bagi pelanggannya sedapat mungkin sesuai dengan nilai yang diharapkan oleh konsumennya. Selain kreativitas, inovasi memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan suatu perusahaan dalam mempertahankan kemampuan bersaingnya. Seorang pemilik usaha dituntut untuk selalu berinovasi dalam meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan. Hal ini tidak terlepas dari keinginan konsumen yang selalu berubah-ubah. Selanjutnya artikel review yang ke-8. Yang pertama, identitas jurnal. Judul paper, nama penulis, jurnal, tahun, volume dan nomor, serta link artikel. Judul papernya, pengaruh inovasi dan kreativitas terhadap kepuasan konsumen pada UMKM di Kota Medan. Nama penulisnya yaitu Bunga Aditi SE MSI dan HM Hermansyur SE MSI. Nama jurnal, Jurnal Manajemen Tools. Tahun, volume dan nomor, volume 7 nomor 1 pada tahun 2017. Lalu ada pendahuluan. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil Mikro atau UMKM Kota Medan, Arjuna, seseorang pemilik usaha dituntut untuk selalu berinovasi dalam meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan. Hal ini tidak terlepas dari keinginan konsumen yang selalu berubah-ubah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inovasi dan kreativitas terhadap kepuasan konsumen pada UMKM di Kota Medan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh konsumen UMKM di Kota Medan. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan datanya yaitu ada 3. Pertama pengamatan, kedua wawancara, dan ketiga kuesioner. Metode analisisnya yaitu analisis regrensi berganda. Lalu ada teknik analisis data. Itu terdiri atas 4. Yaitu pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolonialitas, yang ketiga uji heterogenisitas, dan pengujian hipotesis. Selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan, yaitu hasil penelitian yang telah dilakukan secara bersama-sama, berinovasi dan kreativitas, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen pada UMKM Kota Medan. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi dan kreativitas berpengaruh nyata dalam meningkatkan kepuasan pada UMKM Kota Medan. Hasil penelitian diperoleh bahwa variabel inovasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen pada UMKM di Kota Medan. Selain itu, hasil penelitian diperoleh bahwa variabel kreativitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen pada UMKM di Kota Medan. Simpulannya, itu ada 3. Yang pertama, berdasarkan hasil uji statistika secara simultan, inovasi dan kreativitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen pada UMKM Kota Medan. Yang kedua, berdasarkan hasil uji statistika secara parsial, inovasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen pada UMKM Kota Medan. Yang ketiga, berdasarkan hasil uji statistika secara parsial, kreativitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan konsumen pada UMKM Kota Medan. Lalu yang terakhir ada keterbatasan dan penelitian dan rekomendasi. Batasan kekurangan pada penelitian ini yaitu pengumpulan sampling dan data yang kurang akurat, serta kurang memberikan informasi yang lebih valid dan lebih mudah dipahami bagi pembacanya. Yang kedua, rekomendasi. Menyarankan untuk penelitian ini seharusnya UMKM di Kota Medan harus lebih berinovasi dan berkreativitas dalam menghadapi persaingan UMKM. Sekian, terima kasih. Baiklah, melanjutkan dari pemaparan sebelumnya yakni Tasa Putri Fauzi, yakni di sini ada jurnal ke-9. Saya sendiri mengambil dengan jurnal internasional dengan judul paper yakni Marketing Strategy for Building Workshop in the New Normal Era After the COVID-19 Pandemic. Nah, dengan di sini juga dengan dipaparkannya materi ini ada nama penulis yakni ada Andika Isma, kemudian Andi Hidayatullah, Agung Wirnano, dan Agus Hermawan. Yakni ada 4 penulis atau 4 pemapar pada jurnal ini.
Dan jurnal ini diterbitkan pada Panisi Business Administrator Review. Tahun terbitnya yakni 2020. Untuk volumenya sendiri yakni volume 2. Dan nomor 2. Selanjutnya untuk link artikel dapat dilihat melalui PPT. Nah, di sini yakni pendahuluannya yakni kita bahas tentang dampak COVID-19 yang dimana bisnis di bengkel ini atau di bengkel las ini yakni mereka kesulitan dalam bertahan hidup ataupun mengolah di era new normal, karena sesuai pemikiran kita dalam hal ini kan seseorang dilarang ataupun untuk keluar, yakni pembatasan kayak gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan yang di sini yakni atau pertanyaan dari penulis ya adalah bagaimana bengkel las dapat mengatasi masalah yang mereka hadapi akibat pandemi dan menerapkan strategi pemasarannya untuk menarik pelanggan agar bisa ke tempat mereka. Nah, dalam pendahuluan ini memberikan latar belakang pada COVID-19, kemudian pada semua aspek orang, terutama pada sektor ekonomi, dan bagaimana bisnis bengkel ini terkena dampak perbatasan sosial berskala besar, di mana penurunan permintaan dan cara ataupun cara mengembangkannya. Untuk metode penelitiannya yakni mereka menggunakan kualitatif untuk menjawab pertanyaan yang terutama pada bengkel las ini mengatasi masalah yang dihadapi akibat pandemik dan menerapkan strategi pemasaran yang menarik, yakni untuk menarik konsumennya. Metode penelitian yang digunakan berupa studi kasus dengan Barakalas, sebuah bengkel di Sulawesi Selatan sebagai subjek penelitian. Penulis mengumpulkan data yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian studi literatur dan pencarian data melalui online maupun offline. Dan hasil dari penelitian ini yakni gimana cara kita untuk mengembangkan strategi pemasaran bagi bengkel las di era new normal, yakni mereka harus glow up ataupun memberikan sesuatu dan menawarkan secara online, dikarenakan penawaran secara offline sekarang bukan tertinggal atau konvensional itu bukan tertinggal, namun kita bisa lebih grow up ataupun berkembang yakni dengan online. Jadi tanpa kita offline atau word of mouth, kita juga bisa melakukan secara media sosial menawarkannya, sehingga orang-orang yang tertarik mereka lebih bisa condong dan lebih prefer untuk melakukan las dengan ketentuan yang berlaku di era COVID-19. Nah, oleh karena itu Barakalas menerapkan pemasaran digital yang mana terbukti efektif dan efisien, dan mereka menggunakan berbagai media yakni bisa WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter untuk melakukan komunikasi dan interaktif ataupun responsif. Juga dalam kesimpulan ini, berdasarkan kesimpulan dari penelitian yakni oleh Isma et al. Tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan strategi pemasaran untuk bengkel las di era new normal, terutama setelah pandemi COVID-19. Penelitian ini berfokus pada Las Baraka. Dengan menggunakan pemasaran digital, Baraka Las dapat meningkatkan penjualan, sehingga ataupun dengan begitu orang lain dapat mengetahui kita ataupun bengkel las Baraka ini mereka bahwa beroperasi di pandemi COVID itu. Untuk keterbatasan dan rekomendasi, yakni keterbatasannya dalam penelitian ini yaitu kurang lengkapnya data dalam metode penelitian. Kemudian dalam hal ini beberapa untuk komunikasi atau interaksi dikarenakan berbagai hal yang tidak memungkinkan secara spesifik, jadi hanya dijelaskan beberapa saja. Dan untuk rekomendasi yakni untuk penelitian yang lebih lanjut agar dapat lebih di-prepare ataupun dalam bengkel las itu
bagaimana cara mengolah strateginya agar lebih baiklah. Kemudian di review jurnal critical 10 kita, yakni ada judul paper The Effect of Digital Marketing on Organization Performance Trust Intellectual Capital and Perceived Quality in Micro, Small and Medium Enterprise. Nah, kemudian di sini ada 3 penulis, yakni ada Nurul Islami Siti Wahyuni dan Tiara. Dan untuk jurnal publish, yakni Jurnal Organis dan Manajemen, tahun penerbitan yakni tahun 2020 dengan volume nomor 16 nomor 1, link jurnal dapat dilihat di bawah. Nah, dalam hal ini latar belakang atau pendahulunya yakni banyak manfaat digital marketing dalam strategi marketing. Nah, untuk perkembangan teknologi memberikan dampak yang signifikan untuk para pelaku usaha, di mana mereka melakukan usaha itu lebih berkembang lagi dengan menerapkan metode-metode ataupun strategi yakni melalui start online. Di sini memiliki dalam review ini memiliki pesan yang sangat besar, yakni dalam hal pengembangan usaha tidak hanya melalui offline, namun di online juga seseorang ataupun pengusaha juga harus memiliki basically, yakni dengan memasarkan. Hasil ini menunjukkan bahwa indikator fitur yang terkait dengan penilaian tambah dan inovasi layanan yang mudah diperoleh oleh konsumen ataupun informasi yang dibutuhkan konsumen dan estetika yang terkait dengan keindahan presentasi produk ataupun layanan UMKM di Jawa Timur. Lalu untuk keterbatasan yakni dan rekomendasi. Untuk keterbatasannya sendiri, pengumpulan data yang hanya menggunakan kuesioner sehingga dapat mempengaruhi tingkat validitas ataupun kurangnya informasi yang diperoleh. Selain itu, penelitian ini hanya dilakukan di Kota Malang dan Surabaya, sehingga sebenarnya tidak secara langsung digeneralisasi di seluruh MNC di Indonesia. Dan untuk rekomendasi penelitian ini menyarankan agar penelitian yang sama dapat dilakukan dengan melakukan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan. Semoga apa yang kami paparkan dapat dicermati dan dapat dipahami oleh teman-teman. Sebelum penutupan, kami ada sedikit pantun, yakni bentar, baik, tunggu ya. Hidup sekian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Terima kasih. Satu lagi, pas-pasan jalan-jalan sama mantan, perginya beli good time. Terima kasih untuk rekan-rekan. Saya ucapkan see you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.